Tuhan pagi hari ini. Dengan segenap hati kami memberikan yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan.
kita yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Haleluya. Kalau kita terus salaman kiri kanan. Katakan sesuatu yang memberkati. Jauh tinggi batas
Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak, pasti saya dan Saudara, Dia tidak pernah meninggal. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Terima kasih Tuhan. Ayo lebih lagi Tuhan. Setiap kebenaran Tuhan kami dengarkan. Itu adalah jaminan hidup kami Tuhan. Itu adalah jalan keluar bagi kami Tuhan. Itulah kekuatan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Engkau yang mengasihi setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih.
Engkau Bapa Allah kami yang sangat baik, yang mengerti cerita hati setiap kami umat-umat-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau Immanuel, Allah yang memimpin, menuntun, menyertai kami. Kasih-Mu, anugerah-Mu, kekuatan-Mu turun atas setiap kami. Roh Kudus cengkeram kami dengan kasih-Mu. Roh Kudus kuatkan kami yang lemah pagi hari ini. Sembuhkan kami yang sakit dalam nama Yesus. Angkat segala beban, persoalan, masalah umat-Mu, kami semua di tempat ini. Agar kasih-Mu menaungi setiap kami. Kami bersyukur kami ada di bulan ketiga di tahun 2024. Yang kami tahu tahun 2024 menjadi tahun keajaiban dari setiap kami masing-masing. Ada rahmat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kasih Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terus pimpin tuntun kami dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Duduk kalian, shalom. Kita buka Alkitab kita dalam Matius 77. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah sikap kita menghadapi kesusahan. Ya, bagaimana sikap kita ketika kesusahan terjadi, persoalan terjadi, yang hal-hal yang tidak kita harapkan itu terjadi. Nah, bagaimana kita mensiasatinya supaya kita tidak putus asa, tidak kemudian gampang marah, gampang kecewa. Meskipun kadang-kala realita yang kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah Bapak Ibu, kita baca dalam Mazmur 77 ayat yang ke-14-15 dulu. Ya, Mazmur 77 ayat 14-15 berkata, ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Seperti pujian kita tadi kan. Kau Allahku yang baik. Terus mengerti bahasa, tetesan air mata, kau biarkan. Saudara gak akan dibiarkan Tuhan sendiri. Jadi Allah itu, Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Ayat yang ke-15 dikatakan, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Tahun 2024, tahun keajaiban Tuhan. Amin. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Kita butuh keajaiban-keajaiban Tuhan. Saya butuh keajaiban Tuhan, saudara juga butuh keajaiban Tuhan. Dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan, ada persoalan, ada kekurangan finansial, ada sakit penyakit, persoalan keluarga dan berbagai persoalan masalah. Kita butuh jawaban, kita butuh keajaiban Tuhan. Yang setuju katakan yes. Nah, pemazmur Asaf, ya ini yang menulis Daud, bukan Daud tapi pemazmur Asaf. Dikatakan perbuatan Allah di masa lampau. Terkadang kita lupa bahwa ada perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu yang telah kita alami, mujizat, pertolongan, rahmat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya semua kita juga pernah mengalami mujizat Tuhan. Ya. Nah, pemazmur mau menjelaskan kepada bangsa Israel tentang perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau. Apakah yang telah Allah lakukan dalam setiap kehidupan mereka. Sebagai contoh, bahwa mereka sudah dilepaskan dari cengkeraman penjajahan Mesir. Mereka dibebaskan dari Mesir, dibawa menuju kemana? Ke tanah perjanjian. Waktu masuk tanah perjanjian, Tuhan bikin mujizat pertama, yaitu laut Teberau dibelah, ya kan? Kemudian Tuhan menyediakan mereka dengan makanan langsung. Rotinya bukan roti apa yang terkenal? Bread top. Tapi ini mana bread, ya, mana bread fresh dari surga. Kemudian waktu
mereka kekurangan air, tongkat Musa mengeluarkan air. Begitu banyak mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan bangsa Israel. Demikian juga dengan kita. Setelah kita percaya Yesus, setelah kita bertobat, saya percaya semua kita alami mujizat Tuhan. Amin. Ya kan? Berbagai hal, macam-macam, kadang-kadang ada mujizat besar, mujizat kecil. Yang penting ada mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi di luar setiap keajaiban Tuhan juga ada persoalan, ada masalah. Maka kita butuh, ya kan, bagaimana sikap kita mensiasati ketika ada persoalan datang dalam setiap kehidupan kita. Nah, Mazmur 77 ayat yang ketiga dikatakan begini. Ayat yang ketiga dikatakan, pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihibur pada hari kesusahan. Berarti ada hari kesusahan nggak? Kalau dagang untung terus nggak? Pernah rugi nggak? Pernah kan? Ya, kemudian setiap hari makan daging nggak? Kadang-kadang juga makan teh. Pernah makan nasi pakai garam nggak? Pernah? Nah, kasihan. Realitanya gak selamanya kita juga sehat. Realitanya gak selamanya kita selalu diberkati. Realitanya gak selamanya kita bersuka cita. Ada juga sakit diizinkan. Sakit bisa jadi karena kebodohan juga. Bisa juga jadi karena diizinkan Tuhan. Saya 2 minggu kemarin habis Zoom, saya ngisi sahabat orang sakit, mungkin ada nyamuk, saya garuk pakai kaki, besok bengkak, kurang lebih seminggu nggak sembuh. Istri saya udah ngomel, cek gula, dia bilang, enggak lah, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya bawa ke dokter, nggak sembuh. Dokter bilang, bapak ada keluarga diabetes? Ada, ibu saya sebenarnya. Cek pak, dia bilang, hasil HbA1-nya 8, harusnya 6 jadi 8, gulanya 200, barusan dites sama CRNA 177. Kadangkala realita hidup seperti itu, ya kan? Nah, gak nyaman sih seminggu ini. Pak, saya sudah gak makan, dokter bilang gak usah makan nasi pak, kurangin lah. Saya beli black chia seed, ya, biji-bijian itu cuma 1 sendok mengganti nasi, direndam pakai air. Nah, sayurnya nggak pakai bumbu, sayur aja sayur pahit. Lumayan 4 kilo 4 hari turun 2 kilo saudara. Tapi badan lemas. Tadi juga kesini tuh rada-rada lemes, jadi saya cuma saya memang berhenti makan nasi segala macam. Akhirnya saya suruh bilang makan kue tiaw tadi pagi sama kemarin. Tapi masih lemes, akhirnya saya makan pisang aja tadi, ya juga 177. Nah, itulah realita kehidupan, ya kan? Nah, artinya begini, ya, realita hidup ada kesusahan nggak? Ada, ya kan? Nggak mungkin sama seperti saudara dagang tuh untung terus tuh nggak mungkin. Kadang-kala juga sepi. Maka pengkhotbah 3 juga bilang segala sesuatu ada menanam, ada waktu memetik, ada waktu rugi, ada waktu saudara nggak bisa untung terus. Ya realita. Terkadang kita kan nggak gampang sikap kita menerima. Saya juga stres. Jujur ya, saya stres. Kelihatan dari saya stres kan? Ya jujur saya takut yang namanya gula itu saya takut gitu. Kalau ini Herena tadi kasih tahu, pak pasal bukan struk HbA1-nya 9, saya tolak dalam nama Yesus. Gitu kan? Saudara, itulah realita. Artinya walaupun kita sudah dekat Tuhan, ya kan, persoalan pasti ada. Artinya kita sudah usahakan lakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan, realita nggak sesuai, ya kan? Kita sudah bertobat, ya kan? Tapi kita sudah berobat, yang sakit sudah berobat, tapi juga belum sembuh. Berapa banyak yang bertobat sudah sungguh-sungguh, tapi juga belum sembuh juga. Itulah realita kehidupan. Kita udah benar di hadapan Tuhan, kita dikhianati kok, ya kan? Hidup ini nggak selamanya kita nyaman. Masalahnya apa? Ya ketika kesusahan terjadi, bagaimana respon kita? Itu dia.
Ada orang yang sungguh-sungguh pelayanan, ya kan? Tapi tetap aja dikatain orang, ya kan? Nah, memang dunia ini bukan tempat kita. Amin. Mau lama-lama di sini? Mau berangkat nggak? Ya dunia ini bukan nyaman kok, ya kan? Apalagi kita lihat kemarin pemilu gonjang ganjing, harga beras sudah turun belum ya? Cabai naik. Ke rumah saya, di rumah saya ada satu batang cabai gak pernah berhenti buahnya. Di rumah saya itu ada batang jeruk satu sama batang cabai. Jeruknya saya tanam. Kalau cabainya kemarin yang tanam itu dipetik semakin banyak. Orang lewat, Pak boleh petik aja. Saya bilang gitu kan. Dipetik. Si Pak Pasar Ibu tuh anaknya siapa namanya? Gue. Itu asal datang opung, dia bilang, pakai lopa dia, nggak mau pakai lopung. Dia ambil cabai, dia ambil jeruk, sampai sekarang jeruknya nggak habis-habis, ya kan? Cabainya juga nggak habis-habis. Nah, masalahnya, sewaktu kesusahan yang terjadi, bagaimana sikap kita? Stres, iya dong, namanya manusia, kita nggak kebal stres loh. Amin. Ya kan? Tapi kemudian jangan terlalu terlena dalam stres. Kemudian juga jangan terpuruk karena masalah. Kemudian juga jangan jadi apatis. Kalau saudara apatis, saya nggak bisa layan di pagi hari ini. Ini daging lemes banget, gitu, ya kan? Tapi pujian kita tadi masuk dari pujian pertama itu bagus banget kan? Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Saya cuma bilang tahun ini tahun keajaiban Tuhan. Amin, ya kan? Nah, artinya kalau kita nikmati kesedihan, nikmati kesusahan, waduh saudara, yang tertawa itu adalah setan. Amin. Yang tertawa adalah iblis. Jadi sewaktu kesusahan terjadi, apa yang harus kita lakukan? Saudara ada yang alami kesusahan pagi hari ini? Kelihatan dari wajah saudara. Tapi nggak apa-apa. Tahun 2024 tahun keajaiban Tuhan. Katakan yes. Nah, Mazmur 177 ayat 1 dan 2 tadi dikatakan begini. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesesakanku, aku terus mencari Tuhan. Bagaimana mensiasati kesusahan terjadi dalam hidup ini? Yang pertama, terus tetap cari Tuhan. Amin. Sakit, udah ke dokter tidak sembuh, belum sembuh juga. Karena pengobatan itu secara medis itu paling sekitar 60-70% dokter. Yang 30-40 saya lupa terbalik atau enggak ya. Pokoknya medis itu paling 70% atau 30%. Nanti bawa balik aja. Pokoknya yang menyembuhkan itu Tuhan. Ya kan? Banyak sakit-sakit yang menurut dokter sudah nggak mampu dikerjakan oleh medis lagi. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sama aja kayak hidup kita. Kita berjalan dari tahun ke tahun, banyak persoalan, banyak masalah. Tapi tetap sehat, tetap makin lama makin rambut kita semakin putih juga kayak Bu Indawati. Itu bagus juga tuh ya. Nah, artinya terus mengalami progresivitas dalam setiap kehidupan kita. Yesus katakan yes. Ya, walaupun terseok-seok, walaupun ada persoalan, walaupun ada masalah, terus cari Tuhan. Ya kan? Kenapa kita mencari Tuhan? Ayat 15 dikatakan, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara, Tuhan mampu menyatakan kuasanya di antara bangsa-bangsa. Di mana orang nggak bisa tolong kita, di mana teknologi nggak bisa tolong kita, tapi surga mampu menolong saudara dan saya. Yang setuju tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus, katakan yes. Sama-sama katakan Tuhan ku mampu. Cari Tuhan, doa, kemudian menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, baik dengan puasa, minta Tuhan konfirmasi, minta Tuhan bicara kepada kita. Ya, bisa saja juga waktu kita berdoa mencari Tuhan, nggak dijawab Tuhan, bisa aja.
Tetapi setidak-tidaknya saudara dimampukan berdiri sampai saat ini karena ada kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Saya bisa berdiri bukan karena kekuatan saya sendiri. Ikutin daging mah hayang sarek cek orang. Pengen tidur, pengen lemes, tapi saya bisa berdiri karena anugerah Tuhan. Tapi saudara juga perlu topang saya dalam doa. Amin. Supaya kita terus kuat. Saya doain saudara. Yang saya hafal nama saudara, maka cantum nama saudara itu biar saya doakan satu persatu. Gak semua jemaat saya hafal gitu kan ya. Tapi minimal semua pengerja berdoa syafaat, dan ada beberapa jemaat yang saya tahu saya doakan saudara. Saudara juga jangan lupa doain saya. Amin. Nah, sebagai contoh saudara, tidak selamanya kita juga berdoa langsung jawab Tuhan. Di dalam kitab Rut, ya kan, Rut 1 itu ada satu keluarga yang namanya Naomi, Rut, dan Elimelek suaminya. Ya, saudara baca di situ dalam kitab Rut. Elimelek itu suaminya Naomi. Mereka dari Bethlehem pindah ke tanah Moab. Moab karena kekeringan. Di Moab dia ada makanan. Padahal Bethlehem itu rumah roti artinya. Nah, Elimelek itu tanda orang yang mengandalkan Tuhan. Elimelek artinya Tuhanku adalah Allahku. Berarti orang ini mengandalkan Tuhan kan? Mengandalkan Tuhan. Dia cari Tuhan kan? Cari realitanya sudah cari Tuhan di tanah Moab, bukan diberkati. Naomi punya mantu Rut, dan satunya saudara Orpa. Mantunya meninggal. Kok saudara? Anaknya. Anaknya meninggal, Mahlon dan Kilian. Diberkati nggak? Kan saudara mulai bingung. Diberkati itu kalau kita dapatkan sesuatu, kalau nggak dapat sesuatu diberkati. Enggak juga. Diberkati artinya keputusan Tuhan itu benar dalam hidup kita. Itu diberkati. Yang setuju katakan yes. Meskipun daging kita sakit, kehilangan. Tapi kalau Tuhan bilang sudah waktunya, selesai, pulang ke rumah Bapa, puji Tuhan. Dan bukan hanya berarti di situ, Elimelek suaminya Naomi juga dipanggil Tuhan. Lalu pulanglah dia ke Bethlehem. Orang lihat dia pulang bersama dengan mantunya yang ikut, namanya Rut. Dia panggil Naomi, gitu kan? Jangan panggil aku Naomi, panggil aku 20 ayat 20. Rut 1 ayat 20. Rut 1 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan salah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Bila kira-kira jangan marah ya. Tapi ini bukan marah, bukan marah. Itu artinya kepahitan, kepedihan hati. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Bukan Tuhan izinkan kepahitan, bukan Tuhan yang bikin masalah, tapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam setiap kehidupan. Ayat 21 dikatakan 21, dengan tangan yang penuh aku pergi. Coba lihat, dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan. Ini berhasil nggak? Secara manusia nggak berhasil, gagal menurut ukuran manusia. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi, karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka. Hari ini dalam ayat ini Rut mau bilang keputusan Tuhan itu mutlak harus terjadi dalam kehidupanku. Yang setuju katakan yes. Sekalipun kepahitan daging harus kualami, tapi dari situ Rut tetap setia, Naomi tetap setia. Dia terima keadaan. Saudara harus jujur, berani untuk terima keadaan saudara. Persoalannya ketika kita stres, kita nggak bisa terima
Keadaan kita diberkati tiba-tiba berubah menjadi menderita. Gampang nggak? Kadang-kala kita nggak bisa berdamai dengan keadaan. Kita nggak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita nggak bisa terima situasi yang nggak nyaman terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak mampu berdamai dengan situasi, yaitu dia, kalau terjadi stres, yang terjadi stroke, dan yang terjadi kematian mendatangi setiap kita. Maka Ruth dan Naomi belajar untuk terima realita hidup, ya kan? Dan kemudian apa yang terjadi? Kemudian satu-satunya mantunya, kemudian dia pulang, ada yang meneruskan generasinya, yang namanya Boaz. Hidup ini gak kebetulan. Hidup kita gak kebetulan, dipertemukan dengan orang yang tepat, yang melanjutkan waris keturunan daripada keluarga daripada Naomi tersebut. Akhirnya yang hebat apa, saudara? Kalau saudara membaca dari kitab Rut 4 ini, dikatakan begini, ayat 13. Lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia, maka atas karunia. Nah, kembali, atas karunia Tuhan. Ayat 15. Rut 4 ayat 15. Rut 4 ayat 15. Sorry, ayat 13. 13. Lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Sama-sama kita baca 2, 3. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang. Atas karunia Tuhan kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kemudian lanjut ayat 17. Ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepadanya. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Pada Naomi loh, opunya ini, omanya ini, ya kan? Telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutnya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Terbayang gak dalam pikiran saudara? Dari kesedihan, kemudian karena kesetiaan, menerima keadaan, terus mencari Tuhan, ada nama besar keluar dari keluarga ini. Dari keluarga ini keluar namanya Obed. Dari keluarga ini keluar namanya Daud. Dari keluarga ini keluar namanya Yesus Kristus Tuhan. Kok gak tepuk tangan? Ada saja cara Tuhan, absolut di tangan Tuhan. Ketika penderitaan terjadi, tapi engkau mau berdamai dengan situasi dan kondisi, engkau terus mencari Tuhan, ada waktu Tuhan berubah ratapan menjadi tari-tarian. Katakan yes. Bayangkanlah dalam kehidupan saudara, situasimu hari ini gak nyaman, situasi hari ini sakit, situasi hari ini kau sedang rugi, tapi ketika kau setia, engkau terus cari Tuhan, Tuhan mampu melakukan keajaiban. Dia sanggup mengubah keadaan saudara dan saya. Saya pun sanggup disembuhkan Tuhan Yesus. Katakan tepuk tanganmu Tuhan Yesus. Katakan yes. Iman Naomi sangat besar. Dari penderitaan melahirkan sesuatu yang besar dan dahsyat. Saya berdoa dari Cempaka Mas melahirkan sesuatu yang besar. Mungkin kau sedang dipromosi Tuhan, mungkin kau sedang dikoneksikan Tuhan, mungkin kau diangkat Tuhan dari Cempaka Mas Jemaat Tuhan. Akan ada nanti Presiden Republik Indonesia, akan ada Menteri, akan ada Gubernur, akan ada Bupati, bahkan ada pengusaha-pengusaha yang diberkati Tuhan. Katakan yes. Siapkan dirimu dalam penderitaan. Teruslah cari Tuhan. Yang setuju katakan yes. Ruth tahu betapa hebatnya Tuhan yang mampu melakukan keajaiban. Sama dengan Ayub juga kan. Ayub izinkan penderitaan. Coba kita lihat Ayub 5 ayat 8 dan 9. Apa yang dikatakan Ayub? Ketika dia habis anak, ketika habis harta, ketika dia juga alami sakit penyakit, dikatakan ayat 8, sama-sama kita baca yuk, 2, 3. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkara. Lihat, luar biasa kan?
Terus tadi. Ayolah. Tapi aku, saya mau bilang ini, tetapi cempaka emas akan mencari Allah, dan kepada Allah cempaka emas mengadukan perkara. Jadi kalau ada masalah, mengadulah sama yang punya kuasa. Ayat 23. Dia melakukan perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban yang tak terbilang banyak. 2024 tahun keajaiban Tuhan. Tuhan kita sanggup. Katakan yes. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat. Tuhan kita besar. Nah, yang kedua, ketika kesusahan terjadi, apa yang kita lakukan? Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Yuk, 2, 3. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allah akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan. Saudara, ketika masalah terjadi, jangan izinkan kelesuan. Jangan izinkan kelesuan menguasai hati dan pikiran. Yang setuju katakan yes. Waktu rugi dagang, jangan izinkan. Nah, itu dia. Sama lemot, ya kan? Lihatlah, Allah datang untuk menyelamatkan saudara. Seperti saya bilang tadi, kalau saudara letih, lesu, depresi, setan tertawa. Ya, kalau saudara frustrasi, setan tertawa. Tapi Tuhan mau. Iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia memang jahat kok. Maka jangan berteman sama setan. Ya kan? Dasar setan. Yohanes 10 ayat 10b. Tapi Yesus datang memberi hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Ya kan? Saya mau bilang kepada saudara gini, keadaanmu bisa berubah. Amin. Sakitmu bisa sembuh. Karena ada keajaiban Tuhan. Pokoknya jangan izinkan kelesuan, jangan izinkan keputusasaan, jangan izinkan kepahitan hati menguasai saudara. Bangkit, semangat. Pokoknya apapun masalah, jangan izinkan duka cita menguasai hati dan pikiranmu. Hati yang gembira adalah obat yang hancur. Bangun semangat itu. Ya, kalau kadang-kala saya juga susah tidur, saya nonton yang ketahui yang lucu-lucu TikTok, si Komeng, ya kan? Lucu kan tuh si Komeng tuh. Yang pemilu kemarin dia nggak pakai alat kampanye, cuma satu aja billboard, begitu kan ya? Komeng, dia dibikin gambar lucu-lucu, menang saudara menjadi anggota DPD. Dibikin gambar yang lucu-lucu. Nah, saya suka kadang-kadang istri saya ngoceh, kalau mau tidur saya nonton, saya ketawa sendiri gitu lah. Sebab hati yang gembira adalah obat ya. Daripada susah-susah cari yang ini ya kan, kita nonton aja, bikin apa namanya, imun tubuh kita menjadi kuat. Daripada kita stres, lesu, gak selesai, keadaan pun gak berubah. Semakin saudara lesu, energi kita semakin habis. Stres, mending bangun imun saudara supaya saudara tetap kuat. Tujuh katakan yes. Bilang kiri kanan, jangan lesu. Coba lihat wajahnya lesu gak sebelah saudara. Kalau perlu selentik sedikit biar emosinya naik. Yalah, ya kan? Harus terimalah realita hidup. Saya juga harus belajar untuk terima realita hidup walaupun tidak gampang. Jadi jangan juga malas. Ya, anak-anak muda, terutama anak-anak muda. Dengerin anak-anak muda.
keadaanmu sekarang itu dikarenakan keadaanmu 10 tahun yang lalu. Apa yang kau lakukan? Itu tadi. Demikian juga kalau engkau mau berhasil, mulailah dari sekarang. Engkau nggak akan berhasil kalau kau cuma pangku tangan aja. Kalau engkau ikutin malasmu, ya, anak-anak muda sekarang ini coba lihat, sering nonton sinetron mana itu? Semua drakor semua. Tidur jam berapa? Ayo ngaku dosa. Tidur jam berapa? Jam 2, jam 3. Nah, tubuh kita ini perlu istirahat. Termasuk pankreas yang menghasilkan insulin. Itu tidur harus maksimal jam 11. Ayo, tidurlah yang normal. Ya kan? Mulai bangun kebiasaan-kebiasaan baik. Ya, bangun pagi juga perlu olahraga. Ya, jangan diikuti malas. Kalau kita obesitas itu bukan karena Tuhan, tapi karena kemalasan kita. Mulai sekarang, setuju katakan yes. Bangun diri kita masing-masing. Jangan lesu, jangan lemah. Tetap semangat, bangkitkan iman kita. Ya. Nah, yang terakhir, Ulangan 8. Jadi yang pertama, kalau situasi kesusahan terjadi, terus cari Tuhan. Yang kedua, jangan izinkan, jangan nikmati kelesuan, jangan nikmati kepedihan hati. Bangkit, hati yang gembira, obat yang maju. Naomi dibuktikan Tuhan, suaminya meninggal, anaknya meninggal, tapi dia masih meneruskan keturunan yang hebat. Dan dari dia lahirlah Obed, lahirlah Boaz, Boaz melahirkan Obed, Obed melahirkan Isa, Isa melahirkan Daud, Daud opanya Tuhan Yesus. Dari keluarga saudara akan keluar orang-orang yang hebat. Yang terakhir, Ulangan 8 ayat yang ke-6. Ulangan 8 ayat yang ke-6, kita baca sama-sama. Ulangan 8 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu haruslah kau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya dan dengan takut akan Dia. Yang ketiga, yang terakhir, ya, suatu kesusahan terjadi dalam hidup kita, teruslah berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan yes. Sekalipun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi terus pegang firman Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus sampai lamanya. Kenapa kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan? Karena suatu masalah datang, kita sering ambil jalan pintas. Betul kan? Sewaktu penyakit datang, kita sering diambil jalan pintas. Udah ke dokter gak sembuh-sembuh, tiba-tiba ada tetangga bilang ada orang pinter, cuma ditiup pakai air, sembuh. Saudara mau datang gak? Belum tentu. Saya bilang belum tentu. Tergantung saudara pegang firman Tuhan apa enggak. Kalau saudara pegang firman Tuhan, sekalipun maut harus menjemput saya hari ini, jangan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dong. Betul kan? Sekalipun Tuhan tidak mampu menolong saya, jangan harap saya mau meninggalkan Tuhanku. Makanya terus berpegang kepada kebenaran. Sakit mungkin gak sembuh, tapi engkau diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Katakan yes. Ya. Kenapa kita harus berpegang kepada firman Tuhan? Kadang-kadang situasi membuat kita jadi kompromi dengan situasi. Betul kan? Ya kan? Kita udah berusaha buka toko gagal, dagang somai gagal, dagang empek-empek juga gagal, dagang apa lagi? Bakmi gagal, dagang apa lagi? Dagang emas gagal. Tiba-tiba ada orang bilang, kamu tahu nggak yang jual emas di sebelah ramai? Iya. Kamu tahu apa yang menjadi membuat dia ramai? Datang ke Gunung Kawi. Saya dulu sering ngopi di Kopi Joni, tempat Hotman Paris itu. Sebelum Hotman ada di situ, saya sudah di situ 20 tahun yang lalu. Ya, saya minum situ kopi, ya kan. Nah,
Jam-jam 10 si Joninya sudah tidur, belum rame. Tiba-tiba saya datang, dia nggak buka. Saya tanya, John kemana kemarin? Biasa. Maksud lu? Dia bilang bapak datang ke sini. Kemana dong? Gue ke Gunung Kawi. Sejak itu gue nggak pernah datang lagi. Iya dong. Betul nggak? Kita harus jangan kompromi dengan yang namanya Rasul. Walaupun gak gampang, saudara. Ya kan? Sudah sakit, gak punya duit, butuh berobat. Tergoda gak? Tiba-tiba ada orang datang. Bisa tergoda gak? Bisa. Makanya terus pegang firman Tuhan. Sadari hidup ini bukan hanya sekedar mujizat. Sekali lagi semua bilang gini, sadari hidup ini bukan sekedar mujizat. Sadari tidak selamanya doamu dijawab Tuhan. Sadari itu. Bukan sekedar sembuh saja, tapi terus berpegang kepada kebenaran firman. Amin. Gak gampang. Maka penghormat 3 ayat 11 itu, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu kita diproses, ada waktu kita diberkati, ada waktu kita rugi, ada waktu kita untung, ada waktu merobek, ada waktu menjahit, ya. Tidak selamanya kita sehat selalu, tapi waktu kita bisa berani terima keadaan kita, dan kita tetap berkata, Tuhan itu tetap baik untuk selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Dan pemusik kita angkat pujian tadi ya. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya undang hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh hati. Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Sekali lagi katakan Tuhan, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Mari kita bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berada di matamu.
kehidupan kami. Engkau yang mempersona hidup kami, Tuhan. Kau buat hidup kami berharga di mata-Mu dengan segala keadaan yang Tuhan izinkan. Dan kami belajar juga dari Mazmur Asaf, dalam kesusahan kami percaya akan ada keajaiban Tuhan. Sebab itu ketika kesusahan menimpa setiap kami terus mau mencari Tuhan. Kami tidak mau terlena dalam kehidupan ini. Kami mau seperti 5 gadis bijaksana, mempersiapkan diri kami di hadapan Tuhan. Ampunilah dosa, pelanggaran, kesalahan kami, sekecil apapun Tuhan. Bahkan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, satu tubuh dengan Kristus Yesus, dan minum darah. Periksa hati kita masing-masing. Ampunilah kami, layakkanlah kami. Ampuni kalau kami tidak bisa menerima keadaan. Hati kami masih sakit, kami masih berbohong, kami masih saja lakukan dosa. Ampunilah dosa kami. Bahkan ketika situasi kondisi datang, hati kami pahit, kami lesu, gundah gulana, kami tawar hati. Ampuni kami Tuhan. Beri semangat yang baru bagi setiap kepada masing-masing kami. Beri semangat yang baru kepada umat-umat-Mu GB Shine and Glory Cempaka Mas, Tuhan. Masalah tidak mengganggu hati pikiran kami. Semakin hari kami semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Allah. Dan kami tetap pegang firman Tuhan. Sebab firman-Mu, gadamu, tongkat-Mu adalah kekuatan kami. Amen. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Basuh kami dengan darah. Berkati roti yang adalah tubuh-Mu, berkati anggur yang adalah darah. Layakkan setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hosti dan anggur boleh dibagikan. Tuhan
yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, biar kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu yang mengucapkan syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan Anda bersekutu dengan tubuh Yesus? Tubuh yang dipukul, yang ditendang, dihakimi. Sesungguhnya Dia sedang menggantikan tubuh kita yang fana dengan tubuh kemuliaan. Di tangan kita ada tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, ini meteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur atas persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah yang tertumpah dari kepala semua pikiran-pikiran yang salah, ketakutan yang dibikin iblis. Di atas kayu salib Dia berkata, sudah selesai. Tangannya pun berlubang paku. Sesungguhnya perbuatan yang salah. Di atas kayu salib dipakukan keluar darah, ditebus oleh darahnya segala sesuatu yang salah. Kakinya pun dipaku di atas kayu salib itu, mengeluarkan darah. Langkah hidupku yang salah. Dia berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Jalan-jalan yang baru, jalan kesembuhan, jalan keajaiban, jalan pertolongan Tuhan turun atas hidupmu. Dan hatinya, lambungnya ditancapkan tombak, keluar darah. Sakit hatimu, kelesuanmu, iri hati, kebencian, di atas kayu salib sudah selesai. Sakitmu sudah selesai, beban masalahmu sudah selesai, kepahitan hati sudah selesai, kutuk sudah selesai. Inilah darah Yesus, darah anak domba Allah. Mari kita minum dalam nama Yesus. Tahirkan kami dengan darah, layakkan, sucikan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Demikianlah firman-Nya, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu di antara jemaat kami Gebation Glory Cempaka Mas. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bangkitkan iman mereka, koneksikan mereka dengan orang-orang tepat. Berkat Tuhan tercurah, mujizat Tuhan sedang terjadi, urapan Roh Kudus mengalir, kasih Tuhan berlimpah-limpah. Damailah, kasih Tuhan turun atas kami, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami terima mujizat anugerah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari diberkati, silakan duduk.
Dan saya undang yang berulang tahun di bulan Maret ini. Ada yang berulang tahun di bulan Maret? Boleh maju ke depan. Ada? Bulan Maret? Ayo, Pak Mondang. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, yang kejayaan, yang kehormatan, sampai selamanya. Panjang di tangan kanan, di tangan kiri, yang kejayaan, yang kehormatan, sampai selamanya. Kita bagi diri yuk. Happy ye. Kita angkat tangan kita berdoa buat mereka. Sebagaimana pemazmur 77, Engkau Allah yang mampu melakukan keajaiban-keajaiban. Tuhan, kami bersyukur untuk 1 tahun yang sudah mereka lewati. Banyak hal, kadang-kala ada tangisan, kadang-kala ada sukacita, kadang-kala ada kerugian, tapi kadang-kala ada berkat. Itulah sebuah yang baik yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami masing-masing, terutama mereka yang berulang tahun. Tapi mereka, biarlah hati mereka tetap melekat kepada Tuhan. Tuhan mengangkat engkau terus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Lewat urapan itu terus mengalir kepada hamba-Mu ini. Terus pegang dia, kuatkan dia, angkat dia menjadi alat di tangan Tuhan melalui kehidupannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Urapi Tuhan biji matamu, agar kasih-Mu semakin hari dinyatakan. Ketika kau melekat kepada Tuhan, kau akan melihat perbuatan-perbuatan tangannya yang ajaib. Teruslah setia, teruslah mentaati kebenarannya. Kami berdoa juga untuk anaknya Reva juga, Tuhan tolong, Tuhan jamah sejak dari muda, biarlah dia seperti anak panah di tangan pahlawan yang dipakai untuk melesat bagi kemuliaan Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Demikian juga dengan Dewi, Tuhan tolong dia, campur tangan, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya. Edangkan dia dengan angkatan supaya Engkau Allah yang ajaib nyata dalam kehidupannya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Cipot, Ibu Junior juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Angkat dia, terus Tuhan berbicara kepadanya banyak hal yang Tuhan mau percayakan kepadanya. Sebab itu terus angkat dia, keluarganya, anaknya, masa depan anaknya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang setia. Abah, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu bersama dengan suaminya Pak Sitompul. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kekuatan yang baru mengalir, koneksikan dengan orang-orang tepat. Tuhan, kami serahkan Cipotin juga bersama Ci Edi ke dalam tangan Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, Cipotin dan Ko Edi Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu, kekuatan yang baru terus mengalir dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, berkati anaknya, kerinduan orang tua supaya anaknya mendapat mantu dikabulkan Tuhan di tahun ini. Bisa terjadi, kami serahkan Ibu Ros ke dalam tangan Tuhan. Terus hatinya bergembira karena Tuhan. Kuatkan dia, teguhkan dia. Saya percaya anugerah Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini lewat firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita
diberkati oleh Tuhan. Dan waktunya juga kita mau memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Lewat kita mau berdabur setiap pemberian kita. Saya percaya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Persiapkan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa. Terima kasih banyak Bapak di surga. Sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan selalu nyata bagi setiap kami umat-umat-Mu. Dan kami sangat bersyukur untuk itu Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan kami, usaha kami, mata pencarian kami yang berbeda-beda, kami percaya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kami kerjakan Tuhan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan mendirikan dari tempat yang maha tinggi setiap pemberian kami, karena kami memberi, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan biar setiap persembahan ini Tuhan untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami akan memberikan yang terbaik yang ada pada kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara. Di dalam hidupku
Ya, shalom Bapak Ibu. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu semuanya sudah menerima berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Sebelum saya bacakan pengumuman, saya mau bertanya apakah ada jemaat yang baru pertama beribadah di tempat ini. Kalau ada, boleh lambaikan tangannya. Belum ada, berarti masih yang setia semua. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Doa pagi hari Sabtu 9 Maret pukul 5.30 di tempat ini. Nah, selanjutnya ibadah Minggu 10 Maret akan dilayani oleh Pendeta Juniarman Sembiring. Selanjutnya ibadah Yud Sabtu 9 Maret pukul 15.00. Setelah ibadah ada kursus bahasa Mandarin dan latihan tamborin. Yud setelah ibadah hari ini ada latihan musik dengan Frederick serta tamborin jam 11. Jam 11.30 ya. Yud setelah ibadah berjualan plus minuman dan makanan untuk dana kas Yud. Sekian umat Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri kita. Bapak sungguh kami ucap syukur dan terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini dan kami boleh memuji menyembah Engkau. Terima kasih, kami juga bersyukur dan terima kasih kami boleh seiringan dengan Engkau dalam perjamuan kudus-Mu yang asa. Berkati juga hamba-Mu Pak Fernando sebagai gembala kami di tempat ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya setiap firman yang disampaikan, firman ini tidak akan kembali sia-sia. Firman ini akan bertumbuh dan berakar dan berbuah di setiap kehidupan masing-masing. Berkati pelayanan hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi semakin hari Bapak. Kau curahkan pengurapan-Mu, otoritas-Mu, wibawa-Mu lebih lagi buat hamba-Mu. Berkati dimanapun hamba-Mu berada, dimanapun hamba-Mu melayani. Kami percaya tanda-tanda ajaib, kuasa mujizat akan menyertai setiap pelayannya. Kau berkati juga kesehatannya, berkati juga keuangannya, dan kami percaya Engkau akan berikan kesehatan yang prima buat hamba-Mu, dan kami percaya gula darahnya oleh bilur-bilur-Mu akan normal kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih. Berkati juga istrinya Bu Yuni, berkati usahanya, berkati karir studinya, dan juga kedua keluarga besar dari hamba-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa yang kudus, dan kami percaya di tahun 2024 ini Bapak, hamba-Mu besar, keluarga besar akan alami keajaiban-keajaibannya dari Tuhan. Terima kasih. Berkati juga buat imam-imam musikmu dari WL Singer, pemain musik, mengatur multimedia dan sound system. Kau berkati, Kau urapi imam-imam musik, pakai mereka lebih lagi semakin hari, dan kami percaya pada pagi ini setiap pujian penyembahan yang dinaikkan boleh menjadi rupa yang harum bagi-Mu. Kau berkati sekali lagi pelayanan mereka dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani, dan berkati juga buat setiap pengerja-pengerja-Mu, baik diaken, diakonis, guru-guru minggu, pendasamat, dan juga anak sekolah minggu, anak GC, aktivis. Kau berkati pelayanan mereka, Kau pakai mereka lebih lagi semakin hari Bapak. Biar kasih-Mu juga boleh tercurah di dalam pelayanannya. Kau berkati juga buat jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kau berkati suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka yang bekerja, yang sekolah, yang usaha. Kau berkati mereka satu persatu Bapak. Berkati apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, biarlah Kau yang membuatnya mereka senantiasa berhasil. Yang sakit Kau jauh, yang lebih suka berikan kekuatan yang baru Bapak. Dan kami juga percaya Bapak, mereka juga akan alami terobosan-terobosan yang dari surga, bahkan mereka alami keajaiban-keajaiban yang dari Tuhan di tahun 2024 ini. Terima kasih, dan kami bawa juga bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami, bahkan kami percaya bangsa kami ada di dalam rencana-Mu Bapak. Berkati bangsa kami, satukan bangsa kami di dalam tali kasih-Mu. Curahkan hujan pertobatan dan keselamatan lebih atas bangsa kami. Kami rindu pertobatan di atas bangsa kami, dan saatnya kami akan melihat Bapak, setiap lutut akan bertelus, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkati Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, beserta para menterinya, aparatur negara, penegak hukum, angkatan bersenjata kami, TNI Polri, dan juga para gubernur, bupati, wali kota, camat, kelurahan, RT, RW, dari esaran yang tertinggi sampai yang terendah. Kau curahkan roh takut dan gentarakan Kau di hati mereka masing-masing. Kami serahkan pemerintah ini ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus pemerintah ini dengan kuasa yang kudus, dan kami tolak di dalam nama Yesus setiap roh kekerasan, roh pemecah belah Bapa.
narkoba, teroris, korupsi, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan berkat damai sejahtera sentosa, kekayaan kemakmuran atas Indonesia, shalom Indonesia. Terima kasih, dan kami juga serahkan juga buat setiap umatku yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini Bapak. Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ini. Biar persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami kembali ke rumah, kami akan menaikkan bersama-sama doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Anak cucumu akan perkasa di muka bumi ini. Sebab itu pulanglah, terimalah semua yang Bapa sudah janjikan kepada setiap kita melalui firman-Nya. Firman dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai saudara. Mulai hari ini sampai sang pemilik kehidupan, Yesus Kristus datang menjemput semua kita di awan-awan yang permai. Yang bersuka cita berbahagia, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.